Ya tadi sore-sore apa siang-siang ya, kayaknya aku udah nge-tweet gitu guys. Kita mau SR kan sekarang. Gara-gara aku habis selesai nonton The Boys 2. The Boy 2. Pengen cerita, nggak cerita sih, kayak biasa aja ngobrol-ngobrol tentang filmnya ke kalian. Kayak waktu kemarin kita kan ngobrolin The Falcon and the Winter Soldier kan. Waktu itu kita sempat ngomongin Pirates of the Caribbean. Sekarang karena aku baru selesai nonton The Boy 2, kita ngomongin The Boy 2. Tapi nanti tunggu rame dulu. Tadi aku habis kegiatan terus buka puasanya bareng ZLE Day. So, akhir-akhir ini tuh aku sering kegiatannya kayak nggak sengaja bareng gitu kan sama Z. Karena sekarang udah 33 member, jadi kegiatannya kayak kegiatannya diacak gitu loh setiap membernya. Udah kayak 4 hari berturut-turut atau 5 hari berturut-turut aku buka puasanya bareng sih mulu. Pas hari lupa sih pas waktu kapan aku buka puasanya bareng Cisani, terus besokannya bareng Z doang, terus besokannya bareng Z sama Mute, terus besokannya terus hari ini bareng Z Eli Day. Setiap hari ada yang ganti, cuman Z doang yang gak ganti. Terus sampai Z-nya kayak kita ketemu lagi. Makasih Kak Vika sama Kak Widi giftnya. Ya nanti kita mulai ceritanya kalau udah rame. Terus tadi aku beli pouch makeup gitu kan. Aku pengen ganti pouch makeup soalnya kayaknya yang itu udah kebesaran gitu loh. Jadinya berat. Aku cari yang lebih kecil. Tapi guys nggak ada yang Loki, adanya Captain America. Nggak ada yang Loki. Enggak guys, itu tidak sengaja. Terus kebetulan aku sama Aziz kan lagi puasa terus ya. Terus kayak setiap hari, kadang kan walaupun kegiatannya bareng selesainya beda-beda kan. Kadang aku suka selesai duluan gitu loh. Terus Aziz kayak kasihan gitu ke kita, nanti aku buka puasa sama siapa. Kasihan kalau misalnya dia belum selesai kegiatan terus aku udah selesai. Kadang waktu itu kemarin aku tungguin, bukan kemarin sih, kemarinnya lagi aku tungguin. Emang kalau Loki gambarnya apa? Nggak tahu sih kalau Loki gambarnya apa, nggak tahu. Coba Marvel, coba tolong ya, nggak tahu kalau Loki gambarnya apa. Tapi kan warnanya bagus, warnanya Loki.
Iya. Ini bukan soal Marvel dong, ini soal produknya. Enggak, Marvel kan iya. Tolong ya produknya yang bekerja sama dengan Marvel, tolong adain Loki ya, terima kasih. Enggak, Loki tuh dia enggak villain. Nih, pouch makeup aku yang sebelumnya mau aku pindahin ke sini. Kenapa sih? Tadi aku baru beli. Muat nggak ya tapi? Semoga muat. Apa sih ini? Oh muat. Brushnya muat. Oh muat. Yes. Sekarang tempat makeupku lebih kecil. Iya guys. Bahkan ini aku Iron Man. Nggak ada yang Loki. Iron Man. Terus tadi ini emang tinggal satu gitu loh guys. Yang satu lagi warnanya putih pouchnya. Terus tulisannya Marvel gitu biasa. Ya udah, dari kalau misalnya kan aku naruhnya buat kotak makeup ya, takut kotor. Jadinya aku pilih yang ini biru doang. Padahal kemarin aku bilang aku lebih milih Iron Man. Nggak ada. Nggak ada Iron Man. Kayak makeup. Pisahkan makeup di bawah. Ya nanti kita cerita tentang The Boy 2, The Boy 2. Tapi nanti tunggu agak rame. Sekarang aku mau rapihin barang-barang aku dulu. Apa sih? Terus kalau misalnya kalian ada yang takut atau ada yang udah ngantuk, keluar aja, nggak apa-apa. Aku pun sebenarnya nggak terlalu suka film horor guys, tapi karena apa ya? Karena apa sih? Apa sih? Kayak aku tidak menemukan kata-kata yang tepat gitu loh.
sebenarnya aku tuh nggak suka film horor karena kadang tuh jalan ceritanya tuh, walaupun aku sukanya film fantasi yang lebih nggak masuk akal, cuman horor tuh kadang nggak masuk akalnya tuh aneh. Ya fantasi juga aneh. Ya udah gitu deh. Kayak cerita ini nih, The Boy 2. Masa dia sama sekali nggak manggil pastor atau pendeta atau apalah. Kalau udah tahu diikutin iblis anaknya. Kalau di Annabelle kan jelas ya guys ya, ada pastornya, walaupun pastornya kalah sama iblisnya kan, cuman ya udah. Nggak muat ternyata guys. Lihat deh, pas-pasan. Duh. Pas sih, enggak sih, nggak muat. Tadi kocak banget pas mau beli ini pouch makeup ini. Aku pengen cari yang lebih kecil pouchnya, si Day malah cari yang lebih besar. Susah ya, apa ini nggak usah dipakai lagi. Kayaknya aku harus beli. Jadi kan waktu itu aku salah beli foundation kan guys, warnanya kegelapan gitu. Terus aku jadinya punya lagi yang warnanya lebih terang. Jadinya aku campur kan. Cuman berat bawaannya dua-dua. Kayaknya aku harus beli cushion atau sesuatu yang lebih enteng. Nah sekarang udah muat, cuman banyak yang aku nggak masuk. Udah muat. Yes, sekarang kotak makeup aku cuma segede tempat pensil. Aduh. Tinggi banget ininya. Turunin dikit. Oke. Makasih Kak Lokinya, Kak Gita. Lokinya aku gemas. Kak Robul Mauna juga makasih. Kak Alfian juga makasih. Artsnya. Pasti kamu pendatang baru ya. Masa katanya guys, Chris Evans fans cabang member. Salah. Anda salah.
Aku tuh sukanya Loki guys. Nih, tapi ini aku Iron Man. Tapi ini aku Captain America. Tapi aku sukanya Loki. Abisan perintilan Loki nggak ada di mana-mana, ada, cuman jarang. Iya tuh, merchnya Loki susah dicari ya, perintilan. Bang mulai kok guys cerita The Boy-nya. Ya tapi aku emang suka Marvel sih, jadi ya udah apa-apa. Kenapa suka Loki ya, karena Loki tuh pintar dan dia seru aja, ngikutin cara berpikirnya dia tuh seru aja guys. Ya. Suka Thor. Dibilang nggak suka sebenarnya juga enggak, tapi ya aku lebih suka Loki. Nanti kita bahas The Boy-nya kalau udah rame. Iya. Terus ceritanya Loki, yang seriusnya Loki yang bakal tayang Juni ini, ceritanya ternyata seru banget. Oh my god, oh my god. Ceritanya masih ada kaitannya sama Tesseract yang Loki pegang itu, tau gak, kubus cube yang warna biru. Loki kan sering banget gunain itu ya. Terus katanya gara-gara Loki sering gunain itu, jadinya urutan waktu itu ada yang berantakan, terus ada yang bercabang juga. Terus si Loki-nya suruh benerin. Terus apakah Loki nurut? Tentu saja tidak. Dia pasti mengkhianati yang nyuruhnya guys. Seru. Kita akan melihat Loki jadi pemeran utama. Biasanya kan dia cuman pengacau cerita. Tapi sekarang dia ngacauin cerita dirinya sendiri.
tadi aku nemu, tapi di toko yang tadi aku beli aku juga nemu si Knives-nya Loki, perintilannya Loki, tapi cuman lucu banget, kayak boneka kecil gitu loh. Kayak boneka kecil cuman buat gantungan gitu, terus aku kayak tidak membutuhkannya kan, jadi ya udah. Kayak ini kan aku waktu itu aku beli gara-gara kita waktu itu mau sirkus kan, terus kayak aku butuh selimut kecil gitu buat traveling gitu, terus jadinya aku beli ini karena waktu itu pilihannya cuma ada Hulk sama Iron Man sama Captain America. Cuman yang Captain America tuh gambarnya serem. Kayak ini kan, kalau ini kan gambar masknya Iron Man yang ya udah masknya gitu. Kalau Captain Amerikanya waktu itu gambar mukanya Captain ya. Jadi aneh gitu. Ya. Terus aku beli ini juga karena emang aku lagi butuh pouch makeup yang lebih kecil kan, ya udah. Masa katanya Kak Gita suka Loki karena good looking. Oh, good looking. Oh my god. Oke. Okay. Enggak guys. Enggak. Kalau good looking, kalau cakep mah cakepan Captain America. Enggak sih? Iya enggak sih? Enggak tahu deh aku. Aku sukanya Loki. Terus nggak jadi. Iya nggak tahu aku gimana ya, pokoknya Loki keren lah. Dan terus aku suka Loki gara-gara dia tuh bisa berbaur dan bergaul dimanapun dia berada gitu loh. Kayak keren banget. Kayak waktu pas di Ragnarok kan, dia berteman sama yang punya Ragnarok bukan, yang punya planet pastor tersesat. Kayak di mana dia bertemunya, kenapa udah jadi temen aja tiba-tiba. Ya pokoknya dia keren guys. Dan ini udah lama kita harus ngomongin bukunya sekarang, soalnya nanti kemalaman. takut kaliannya takut. Terus sebenarnya kan aku udah nonton The Boy yang pertama kan, dan itu emang menurut aku gak terlalu serem gitu loh. Jadi aku bisa nontonnya kayak
kadang kan orang kan nonton horor kayak ada yang beberapa sih yang kayak tutup mata gitu kan, atau kayak gini, kayak lihat dari sela-sela jari. Pas aku nonton The Boy pertama tuh kayak bener-bener aku bisa nonton kayak nggak pakai tutup mata gitu loh. Jadi kayak aku yakin pas nonton tadi, pas nonton The Boy yang kedua, aku pun semua scene aku tonton, nggak ada yang pakai tutup mata. Masih Kak, seperti Fikar giftnya. Sebenarnya jump scare-nya tuh nggak terlalu banyak sih, cuman lebih ke merinding, ngerinya yang ngeri merinding. Terus ternyata ceritanya agak beda gitu kan dari yang pertama. Dan endingnya justru malah endingnya yang lebih serem dari keseluruhan cerita. Aku tonton dari awal sampai akhir, endingnya yang paling serem. Soalnya yang bikin ini kan base-nya boneka ya guys, jadi lebih merinding ke bonekanya gitu loh. Kayak bonekanya lagi duduk tiba-tiba nengok, tiba-tiba matanya ngelirik. Ya itu sih paling yang buat merinding. Ada yang scene yang buat kaget tapi cuman nggak banyak, nggak terlalu banyak. Terus alur ceritanya sebenarnya mirip The Boy yang pertama juga. Kalau yang pertama kan yang kayak banyak disorotnya yang babysitter ya. Kalau ini juga yang banyak disorot yang ibunya si Jude. Jadi di situ tuh ceritanya ada keluarga gitu kan, keluarga kecil. Ada, ini spoiler nih guys jadinya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya tidak mau menonton spoiler, ya boleh silakan meninggalkan showroom ini, ataupun takut, ataupun udah kemalaman kalian mau tidur, nggak apa-apa. Jadi ceritanya tuh ada keluarga kecil gitu. Tinggal awalnya mereka tuh tinggal di kota. Isinya ada satu anak laki-laki masih kecil, belum remaja gitu, tapi nggak TK juga ya, SD lah, SD. Terus ada ibunya sama ayahnya. Nah di awal cerita tuh kayak rumah mereka tuh yang di kota tuh kayak perampokan sampai bikin ibu sama anaknya trauma. Akhirnya mereka coba pindah ke pedesaan kan, bukan pedesaan, lebih ke pinggir kota, pinggir desa ya pokoknya itu. Nah itu tuh daerah rumahnya si Brahms. Jadi si Brahms itu kalau misalnya kalian nonton The Boy yang pertama itu ada si Brahms, nama anak laki-lakinya Brahms gitu. Terus nama bonekanya itu si Brahms juga. Makasih Kak Don giftnya. Nah iya, itu guys. Terus oh ya, anaknya yang kalau trauma ibunya kan abis perampokan kena traumanya itu cuman dia kayak sering kadang halusinasi sama mimpi buruk, tapi nggak terlalu sering, cuman agak parah sih emang. Terus kalau anaknya tuh traumanya sampai dia nggak berani ngomong gitu ke orang. Jadi kalau ngomong nulis, nanti dikasih tunjuk.
Terus juga, tapi kan ada banyak orang yang bilang ceritanya nggak terlalu nyambung sama yang pertama, tapi menurut aku ceritanya lumayan nyambung sih, malah jadinya ngejelasin gitu, ngejelasin keadaan yang pertama di film yang kedua ini. Tapi cuman yang belum jelas buat aku tuh si demonnya tuh datang dari mana awalnya. Terus pas sudah mereka udah pindah, si anaknya tuh kan minta jalan-jalan di daerah situ ya. Daerahnya tuh kayak hutan-hutan gitu guys. Kan waktu di cerita yang pertama pun emang jauh kan rumahnya, agak di pedalaman, kayak hutan-hutan gitu. Iya, pas jalan-jalan anaknya tuh tiba-tiba nemuin boneka The Boy-nya si Brahms. Di situ kalau misalnya kalian takut tipe yang takut boneka gitu, itu tuh pasti kalian nggak suka deh ngeliat bonekanya, kotor gitu kan, tanah mukanya. Sebenarnya kayaknya aku pun nggak terlalu suka boneka, maksudnya suka boneka tapi sukanya yang kayak fluffy gitu loh, yang kayak lucu, bentuk beruang atau bentuk hewan. Nggak terlalu suka kayak bentuk orang gitu. Makasih kau di giftnya. Tapi cuman beda, kalau Brahms kan boneka porselin, jadi kayak aku pengen, tapi cuman Brahms itu doang. Jadi terus habis sudah diambil, sebenarnya ibunya nggak percaya tuh sama tuh boneka tuh curiga. Ibunya udah mulai curiga. Terus gimana nggak curiga, nemu boneka dikubur di hutan, terus bonekanya masih, maksudnya tuh kayak pakaiannya juga lengkap. Terus beberapa hari kemudian si Jude, jadi anak kecilnya di keluarga itu namanya Jude kan. Si Jude tuh nemuin baju-bajunya Brahms. Lucu banget deh, bajunya banyak banget. Brahms kayak ini, tau, kayak Barbie, bajunya banyak. Terus ya udahlah, dari situlah mulai kejadian-kejadian aneh. Terus tapi kayak warna tema film itu tuh yang The Boys 1 sama The Boys 2 tuh mirip. Jadinya kayak bener-bener kayak Astagfirullahalazim. Oh, jadi tuh pintu kamar aku kan duduknya di meja belajar aku kan. Pintu kamar aku, tuh bisa buka pintu sendiri. Jadi kalau misalnya kayak, kalau kita ngeliat atasnya doang, itu tuh pintu kayak kebuka sendiri. Padahal ada palanya nongol dari bawah, tapi cuman kayak kebuka sendiri gitu loh. Enggak, sebenarnya aku takutnya ternyata ibu aku yang buka pintu. Terus aku belum tidur kan. Sebenarnya aku harus udah tidur jam segini. Cuman tadi karena aku udah pulangnya telat, terus aku udah janji showroom sama kalian.
terus kebukanya kayak yang bener-bener pelan. Kalau lagi bener mah aku mikirnya itu ibu aku, kalau lagi nggak bener bener-bener yang kayak pelan-pelan kayak net. Untung pintunya nggak bunyi. Kalian tau gak sih pintu yang kayak di film horor pasti kayak bunyi kayu tua gitu. Itu wah, kalau nonton film ada itunya jangan ditonton. Makasih Kak Aryan sama Kak Arfian, giftnya Kak Nawal juga, Kak Widi. Sebenarnya aku nggak terlalu suka film horor. Lebih mendingan thriller aku. Kayak kalau thriller aku bisa kayak tonton gitu. Kalau horor pasti kayak nggak bisa sih. Cuman kayak kadang aku tuh tidak tega gitu terhadap diriku. Terus aku selalu mikirnya kalau thriller kan base-nya orang kan, ya udah kalau apa sih lihat-lihat Ahok. Kalau base-nya orang, kita juga orang, jadi kayak kita bisa ngelawan dia gitu walaupun dia lebih kuat, ya udah gitu. Kalau base-nya setan gitu terus apalagi setannya kayak nggak jelas gitu asal usul ya kan, ya bisa sih kita bacain doa, cuman kadang nggak jelas aja. Sibuk banget, bolak balik kayak gitu deh pokoknya. Tadi sampai mana guys? Oh ya pokoknya dari situ mulai, dari si Jude itu menemukan bonekanya itu si Brahms, di situ mulai apa sih namanya, mulai terjadi keanehan. Terus tapi awalnya ibunya si Jude itu kayak emang ngerasa aneh kan, terus tiba-tiba si Jude-nya dari yang trauma nggak mau ngomong ke orang, tiba-tiba Jude-nya udah mulai ngomong gitu guys. Akhirnya dia mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, nggak ditulis lagi. Jadinya mungkin kan mereka juga konsultasi ke terapis gitu kan, ke psikolog buat si Jude-nya. Katanya ya mungkin boneka itu jadi comfort zone-nya si Jude. Jadi mungkin dia udah bisa mulai ngomong gara-gara dia merasa nyaman dengan boneka itu. Tentu saja tidak. Terus jadi si Jude itu dia, makasih Kak Sadiknya aku. Si Kak Ladoyong juga makasih. Si Jude-nya itu kan dia ngikutin peraturannya si Brahms. Jadi si Brahms tuh kayak punya peraturan gitu. Kalau misalnya kalian nonton yang pertama gitu, itu tuh kayak ada peraturan, kayak misalnya kalau kalian makan di meja makan, si Brahms juga harus disiapin piring beserta makanannya. Terus si Brahms harus tetap bersih dan bla bla bla. Kalau mau tidur harus digantiin baju, pokoknya bla 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 gitu kan. Nanti deh aku tunjukin apanya tuh namanya, rules menjaga Brahms. Nah terus kayak suatu saat si ibunya tuh nggak ngikutin rulesnya gitu kan, terus si Brahmsnya marah guys. Terus
sebenarnya si Jutnya takut, cuman dia nggak bisa ngebantah kan. Ya udah. Terus tapi tuh si anak kecilnya tuh lucu banget, si Jut. Si Jut tuh kayak penampilannya tuh kayak gemes gitu loh guys. Terus bajunya samaan mulu sama Bramsnya. Kayaknya emang Bramsnya yang nyuruh deh. Gemes. Terus kalau misalnya makan kayak sebelahan, gemes. Ya pokoknya mulai dari situ banyak deh lucu dua-duanya, The Boy-nya sama anaknya. Bramsnya sama Jutnya lucu kan, kayak kembaran gitu bajunya. Terus duduk kalau makan sebelahan, lucu. Terus sampai pokoknya keanehannya tuh banyak deh guys, kalian nonton aja deh. Oke. Kalau dijelasin satu-satu juga aku bingung sebenarnya karena banyak ya. Oh ya, terus ada satu lagi peran penting. Jadi dia tuh ceritanya yang jagain daerah situ kan, namanya Pak Jo lah, kita panggil aja Pak Jo. Sebenarnya namanya Joseph atau siapa itu ya, Pak Jo lah ya. Ya kita persingkat namanya Pak Jo. Ya udah kan, sampai akhirnya terjadi keanehan itu. Akhirnya ibunya searching gitu, ibunya searching tentang boneka itu. Dan keluarga mereka kan sempat ngelihat rumahnya Brahms yang dulu kan dikunci gitu. Terus ternyata banyak banget rumor yang beredar tentang rumah itu. Terus banyak juga berita-berita tentang The Boy 1 itu ada di situ. Cuman nggak dibilangin, nggak, tulisannya bukan film The Boy 1 review gitu, bukan. Pokoknya ya dibuat seperti berita. Terus akhirnya ibunya nemuin bukti-bukti gitu kan. Akhirnya ibunya semakin yakin bahwa Brahms ini tuh bukan, nggak bisa disepelein gitu. Terus sebelum jadi klimaks banget yang terakhir tuh, si Jutnya sempat ngomong ke ibunya, "Bu, sebenarnya aku pengen lepas dari Brahms, tapi cuman nggak bisa. Soalnya itu ada di peraturan paling bawah gitu loh, kayak Jude and Brahms will be forever together gitu kan, kayak nggak bisa terpisah gitu." Terus si Jude-nya ngomong, "Iya sebenarnya aku juga bisa ngomong lagi gara-gara Brahms yang nyuruh aku." Gitu. Kayak ampun, kasihan banget anak kecilnya. Terus juga ada history yang ibunya searching gitu tentang rumah itu dan Brahms dan boneka Brahmsnya itu. Jadi ibunya tuh searching, ternyata ini serem banget, ini serem. Boneka Brahmsnya itu udah tinggal di rumah itu udah lama banget, walaupun penghuninya udah ganti dari bertahun-tahun, dari 1808 berapa gitu, apa 1809 berapa gitu.
sampai yang sekarang itu, di era yang sekarang, yang ceritanya si Jud dan ibunya itu. Terus ternyata bonekanya itu, si Bramsnya itu selalu sama anak-anak. Pokoknya yang tinggal di situ tuh selalu punya anak guys, dan si Bramsnya itu selalu deketin anaknya biar anaknya tuh, bukan biar sih, tapi bukan kebanyakan, semua yang tinggal di situ tuh pasti anak-anaknya tuh yang ngebunuh orang tuanya, dan itu disuruh sama Brams. Gila, serem banget. Kalau misalnya kalian ingat di The Boys 1 tuh kan orang tuanya yang bunuh diri kan. Ya, awalnya aku ngira tuh, makasih diskonnya kak. Dari kak Cedric. Awalnya tuh aku kira tuh The Boy-nya tuh orang gitu kan, soalnya kayak bonekanya tuh cuman isyarat doang, kayak ibaratnya gitu. Soalnya kan di yang The Boy pertama tuh yang yang apa tuh namanya, yang terornya lebih ke orangnya kan, yang orangnya tinggal anak cowoknya yang tinggal di balik dinding gitu-gitulah ya. Terus yang Brahms yang bisa gerak, aku kirain dipindahin sama anak cowoknya, gara-gara emang nggak ada scene yang bener-bener Brahms lagi nengok atau lagi apa gitu kan. Kalau yang di Boys kedua ini dijelasin tuh sebenarnya emang Brahmsnya tuh yang evil gitu. Jadinya makanya aku kira yang pertama tuh thriller bukan horor, soalnya orang kan. Udah ternyata horor. Iya, makasih Kak Loki dari rumahnya. Ya gitu guys. Terus ya udah deh. Sebentar, aku bingung. Ini sampai mana? Ya pokoknya lah, ya Brahms teror di rumahnya itu, si Jitnya udah cerita ke ibunya, tapi diperparah keadaan. Pokoknya keadaannya jadi parah. Tuh tiba-tiba si Bramsnya tuh kabur ke rumah, bukan si Brahms, si Jutnya kabur ke rumah si Brahms. Rumah dia yang dulu itu sekarang udah kosong, kayak benar-benar rumah kosong gitu kan. Jadi benar-benar creepy gitu kan. Terus di situ si Bapak Joe itu kayak ngungkapin sebenarnya si Bapak Joe-nya yang ngubur si Brahms itu di dalam tanah. Soalnya siapa yang nyuruh? Tentu saja Brahms. Terus sebenarnya Bapak Joe nemuin Brahms tuh waktu itu udah retak gitu kan mukanya. Emang kayak di The Boy yang pertama emang mukanya kayak dipecahin gitu. Soalnya emang boneka porselin kan, kaca jadi. Terus si Bapak Joe-nya itu juga yang ngelemin si Brahms-nya. Iya. Jadi sebenarnya ini ulah Bapak Joe guys. Terus Bapak Joe bilang sebenarnya Brahms udah bisa merasakan kalian datang. Asik. Keren banget nggak tuh?
makasih Kak siapa nih, Kak Fikar, Kak Widi, dan Kak Cedric giftnya ya. Ya terus kan akhirnya, tapi kayak banyak banget di saat-saat penting tuh bapaknya si Jud tuh nggak ada, bener-bener emang tuh bapak. Tapi terakhirnya ada sih, dan itu sangat menolong ya, terima kasih. Enggak, itu nggak menolong, sama aja sebenarnya. Terus pokoknya ibunya samperin gitu kan si Judnya ke rumah Bram sih. Terus kalian tahu nggak topeng yang dipakai yang di The Boy pertama sama si Brahms yang orang itu tuh dipakai sama si Jude, dan aku tuh nggak suka topengnya. Jude, muka kamu tuh udah cakep, nah janganlah kamu begitu. Terus tapi ternyata si Bramsnya udah merasuki si Jude-nya kan, jadi agak susah gitu disadarin sama ibunya. Tiba-tiba pas sadar tuh gara-gara bapaknya tiba-tiba datang bawa palu kan, nggak ada yang tahu pala Bramsnya dipecahin sama bapaknya, dipecahin tuh. Terus kayak Jude-nya sadar bentar, tapi ternyata itu salah guys, jangan tertipu, kepalanya dipecahin. Kayak kita pikir Jude-nya sadar gitu, oh iya. Terus si bapak Josephnya datang marah-marah, si bapak Jo-nya datang marah-marah kan, kayak kalau begini jadinya aku yang kena imbasnya. Emang bener jadinya bapak Jo-nya yang lebih kena imbasnya parah kan. Kayak ada ledakan kena bapak Jo itu yang buat tuh si Brahms ya. Ya terus nggak tahu sih di terakhirnya nggak dijelasin bapak Jo-nya itu pingsan apa meninggal. Terus asal kalian tahu, boneka The Boy yang cakep itu dalamnya tuh jijik deh. Kayak dalamnya tuh tapi kayak daging gitu, nggak tahu, tapi kayak nggak tahu daging atau kayu, pokoknya kayak serat-serat gitu, tapi kayak udah yang busuk gitu loh. Terus matanya sebelah tuh kayak ada masih sebelah yang putih gitu, sebelah tuh kayak bolong tapi isinya banyak belatung gitu ya. Ya terus kita kira udah selesai itu sebenarnya kan, pas kepalanya dipecahin kita kira udah selesai. Oh tentu saja belum. Brapsnya bangun kan udah kayak gini nih tiduran tuh, terus dia kayak pelan-pelan duduk marah kan si Brahmsnya. Habis marah gitu akhirnya ditangkep lah sama si Jude-nya. Ditangkap sama si Jude-nya, kayak di belakangnya Jude itu ada tungku api gitu kan, akhirnya Brahmsnya dibakar ke tungku api. Oke. Kita kira semuanya udah selesai di situ, tentu saja belum. Terus kan abis itu ceritanya keluarganya Jude balik lagi kan ke kota tuh. Udah, kita pikir semua udah bahagia, soalnya covernya udah bahagia banget nih guys nih. Kayak si Jude-nya udah ngomong, udah kayak mama gitu, kayak papa, pokoknya senang lah, keluarga bahagia lah. Sampai mau terakhirnya banget si Jude-nya itu ke kamar kan, dia ke kamar, ternyata dia ngumpetin topengnya si Brahms. Topengnya si Brahms.
dia pakai. Terus kayak dia bilang, iya Brahms, kita akan kita akan hidup di sini dengan bahagia asal mereka menaati peraturan. Jadi setelah aku baca-baca review dan baca-baca ending explanation gitu lagi, nah aku takut salah menduga-duga kan. Ternyata si Jude-nya itu udah kerasukan Brahms. Ya, Jude, padahal Jude gemes banget guys. Iya kan, makanya aku bilang ini tuh udah krisis banget nih ceritanya nih pokoknya. Itu punya anak pokoknya harus dijaga. Cuman kenapa bapak ibunya nggak ada yang panggil pastor? Mungkin kan agama mereka adanya pastor atau pendeta gitu. Kenapa nggak dipanggil? Walaupun anaknya kalian pikir udah baik-baik aja, tetap harus panggil guys. Terus kayaknya mungkin bisa jadi nggak sih kayak ada yang ketiga? Soalnya yang ending apa tuh namanya? Yang ending pertama The Boy kan juga gantung. Terus ending yang kedua ini juga agak gantung gitu sih. Terus kayak Annabelle tuh. Annabelle dia kan manggil pastor. Udah dari awal sih ada pastornya. Udah manggil pastor, udah manggil pengusir setan juga. Setidaknya ada usaha. Ini nggak ada usaha keluarga ini. Tolong banget ya. Tapi walaupun yang pastornya kalah sama devilsnya, cuman ya udah ada usaha gitu. Ada awalnya pakai pastor. Pasti kamu nggak nontonnya nggak jelas ya. Paranormal bukan pastor, Annabelle mah. Orang ada di awal. Kan aku bilang dia manggil pastor, tapi juga ada yang manggil kayak pengusir setan gitu, paranormal. Ada pastornya meninggal di awal-awal cerita, kasihan banget. Ya kan dulu waktu itu aja aku sama ini kayak waktu itu berisik banget terus nakal banget. Itu sampai kita mau ngajiin, tau nggak guys? ide aku dan ibu, karena takut dia kenapa-napa kan, atau takut salah nama kan. Namanya keberatan nama, makanya anaknya nakal ya. Cuman nggak jadi. Sekarang kita tahu sebenarnya dia cuman mau main keluar. Sekarang kita udah menemukan kenapa dia seperti itu. Terus menurut kalian, apakah setelah menonton The Boy kedua aku masih tetap ingin membeli bonekanya? Menurut kalian gimana guys? Coba tebak. Nggak males pakai fitur vote.
delay. Nanti sebelum buka malah udah tutup. Iya, aku tetap pengen beli, tapi bukan sekarang, tapi nggak sekarang, karena aku udah survei harganya mahal banget. Dan aku udah nemuin yang mirip, mahal banget. Tapi jangan pernah, pesan moralnya dari yang aku tonton, jangan pernah pungut boneka di jalan atau apapun itu, jangan pernah pungut di jalan ya, ataupun dikasih, apalagi orangnya kita kenal dan kayak creepy gitu kan, jangan. Terus kalian juga oh ya, terus tadi aku baru inget tadi, kayak aku sama sih kayak pengen beli gelang Lego gitu kan, kayak yang kita bisa tempel-tempel Legonya sendiri gitu, kita bisa desain sendiri. Terus pas kita lagi nungguin nih, tiba-tiba di depan mata kita ada gelang Lego, nggak tahu punya siapa. Kita kan lagi di mall gitu kan, buka puasanya di mall, diambil sama kayak tuh ada gelang. Terus kayak Ji bilang ayo kita beli. Terus si Dey ngomong apa, si Dey ngomong udah ini aja, ini udah ada di depan mata kita. Terus aku kayak enggak deh, taruh lagi itu di tempatnya. Terus benar-benar itu kita kan lagi duduk, si Zi bilang taruh aja di tempat duduk, jangan balikin lagi ke tempat asalnya. Benar-benar kita taruh di depan di tengah-tengah jalanan situ yang tempat kita ngambil. Jangan guys ya. Kalau nemu receh juga katanya jangan diambil, katanya itu orang buang sial ya, takutnya sialnya ke kita kan, jangan. Enggak sih guys, tapi kayak emang dari dulu aku tuh kalau misalnya nemu sesuatu kayak yang bukan, yang jelas-jelas aku tahu itu bukan punya aku diemin di tempatnya. Walaupun kayak udah, misalnya aku mau lihat nih, aku pungut, aku lihat, terus aku taruh lagi di tempat yang bener-bener di situnya. Jadi kayak misalnya, soalnya aku mikirnya kayak misalnya kalau orang hilang mungkin dia kan bakal balik ke rute apa sih namanya, rute yang udah dia lewatin tadi kan. Kalau kita naruhnya minggir sedikit aja, takutnya orangnya lupa, nggak kelihatan juga, atau bisa jadi kelewatan. Jadi aku selalu kayak gitu. Terus takutnya kalau misalnya begitu kan, takutnya kotor kan, kita nggak tahu orang yang abis keinjek sama siapa aja, atau abis di orangnya bekas pegang apa, kita kan nggak tahu, jadi kotor guys. Lebih baik jangan ya. Oh ya guys, ini aku tetap mau beli. Aku udah survei tokonya. Aku udah survei tokonya. Tapi udah sold out gitu. Terus kalian harus tahu harganya berapa guys. Satu boneka Brahms yang satu boneka Brahms. Terus dia, toko ini tuh jual boneka Nabel juga. Harganya berapa? Satu boneka 35 juta.
kayak gini loh. Aku sempet kayak gini. Kalau harganya masih kisaran 2-5 juta aku mau beli. Aku udah mikir kayak gitu. Aku udah pokoknya 2-5 aku mau beli. Ya gitu kan. Iya. Iya, pas ketemu tokonya tinggal 5 juta. Terus nih, tapi udah sold out gitu guys. Soalnya dia bener-bener yang eksklusif yang benar-benar mirip gitu. Mana ya, dia kerja sama direkturnya gitu buat bikin replikanya gitu. Mana ya? Ya nggak ada gambarnya. Pokoknya aku screenshotnya di HP sini. Terus harganya Brahms tuh 30 jutaan. Kayak dia menjual boneka. Astagfirullahaladzim. Guys maaf ya, aku lupa kasih peringatan. Aku akan menunjukkan foto Annabelle dan jadi sama show puppet juga ada itu nih. Jadi kalian jangan kaget ya. Maafin aku kalau kalian kaget tadi tiba-tiba di layar ada itu. Tuh, lihat harganya. Tuh, yang Annabelle harganya $3,495. Nih guys, kalau kalian mau tahu, kita spill aja kali ya nama tokonya. Apa jangan? Iya, emang bener-bener yang semirip itu loh guys. Aku pun iri melihatnya, iri. Nih, jangan kaget lagi ya, aku ingin menunjukkan. Jangan dong, nggak kode ini dong. Tuh, ini yang boneka yang salah satu dari film horor. Ini yang pembelinya. Ya, emang sebagus itu dan semirip itu. Ini bukan Brahms ya guys. Ini cuma contoh. So aku iri lagi. Yang beli Brahmsnya itu. Sebentar aku kaget, ini isinya horor semua. Lihat, kalian harus lihat, ini Brahmsnya bener-bener. Iya ini life size dollnya. Kayak kalau misalnya di filmnya segitu, mereka juga bikinnya segitu. Soalnya kayak mereka ada kerja sama direkturnya gitu dari beberapa film. Nih ya, boneka Brahmsnya semirip itu yang bikinan mereka. Soalnya udah aku cari lagi di toko lain, ada emang ya, iya lebih murah sih, cuman nggak mirip. Aku tuh maunya yang kayak mirip banget. Yang belinya itu kayak Bramsnya bener-bener dipakein bajunya yang kayak tuh Bramsnya megang rulesnya yang tadi aku kasih tahu. Nggak segede orang guys, segede life size bonekanya di film misalnya tingginya sepaha kita, yang mereka bikinnya ya sepaha kita, seperti itu guys. Terus waktu itu tadi aku juga lihat Bramsnya dibawa ke taman gitu, lucu banget kan. Nih ya, nih lucu banget. Aku pun kalau punya boneka Brahms, aku bawa jalan-jalan. Tuh. Terus di sini dia juga kayak jual boneka Chucky gitu.
salah pencet. Iya emang sebelahnya tadi yang aku tunjukin emang emang dari film-film horror aja. Lucu banget, ada yang collect Chucky. Terus dia kayak datengnya sama kayak boxnya gitu guys. Lucu banget. Astagfirullahaladzim. Nih guys, kaget banget lihat salah pencet tuh. Kayak apa sih maumu, jangan begitulah. Tuh kayak kalau kalian scroll pasti kayak kalian kaget menemukan sesuatu yang kayak ada aja kagetnya. Ya pokoknya gitulah, jangan ya. Jangan. Ya udah gitu dong. Iya. Falak tadi ada tulisannya life size Falak. Falak kan gede banget yang di film ya. Dijualnya ya udah segitu juga. Gak sama. Tidak akan membeli Falak. Walaupun harganya lebih murah dari Brahms. Ya jadi mereka tuh kayak bikinnya sesuai yang di filmnya gitu. Ya makanya aku bingung, kalaupun aku kayak beli sekarang pertama nggak ada duitnya, beli sekarang kedua nggak tahu mau ditaruh di mana. Tapi ya emang sih, ya emang mahal sih. Tapi kalian penasaran gak sih nama tokonya, guys? beli sekarang. Kalau duit tinggal metik maka 35 juta langsung ada depan mata. Jadi mereka juga ada web resminya gitu guys. Nama tokonya tuh The Scary Closet. Kalau mau lihat harga-harganya ada di webnya. Aku kasih tahu ini cuman ya udah mau kasih tahu doang. Tahu. Ini aku mau kasih lihat. Nih. Astagfirullah. Ya ini ya. Scary Closet ya. Ya ini ya, ada banyak ya. Ya, dia mereview juga. Ya. Tuh jual Insidious juga. Tapi emang yang paling laku Annabelle sih. Terus ada yang kalian tahu nggak mainan monkey yang di Toy Story itu kan serem ya? Ada di sini. Kayak serem. Nih aku mau kasih tunjuk, jangan kaget ya. Nah, serem ya. Tapi pasti harganya pun
Nah, waktu itu aku ada yang terus aku lihat kan ada yang beli. Udah, jangan coba-coba ngasih. Oh ya guys, aku tidak menerima boneka The Boy dari kalian ya. Tidak, apapun itu yang berbentuk The Boy aku tidak menerimanya. Tolong. Ya, soalnya harganya horor juga. Bukan cuma filmnya yang horor. Iya, waktu itu tadi aku mau ngomong. Tadi aku ngeliat kayak ada orang Indonesia, dia nge-review boneka Annabelle yang dia beli di toko itu, yang toko yang tadi aku tunjukin, yang ada boneka The Boy-nya. Itu Annabelle dia bilang, iya kalau pas kan harganya dolar, dia rupiahin. Itu harga Annabelle 35 juta. Enggak maksudnya nanti jangan sok ide dari kalian tiba-tiba beliin pernak-pernik The Boy apalah itu, jangan. Oh ya, belum pajak bea cukai. Terus aku kan emang penasaran nih kan, siapa tahu ada merchnya The Boy gitu ya, kayak perintilan kecil yang The Boy gemas gitu kan. Aku cari juga nggak ada guys, yang official gitu kan, nggak ada. Biasanya kan kayak Marvel gini kan, biasanya suka kerja sama apa gitu. Terus ada kayak merch kecil gitu. Ini nggak ada. Karena aku waktu itu tidak bisa mencapai. Kaget melihat harga, ya aku langsung cari merchnya, nggak ada. Oh ya, yuk kita bacain peringkat. Makasih Kak, siapa nih? Kak Ganace dan rumahnya. Mana ya, ini dia. Nomor 1 ada Kak Cedric di gornya kita. Hai Kak Cedric. Terus ada Kak Aryan, Kak Zen Kaiser, Kak Widi, Kak Yayan, Kak Katsu, Kak Arfian, Kak Fikar, Kak Gita Lancelang, Kak Galon, Kak Buaya Ungu, Kak Rediansyah, Kak Kepala Bet, Kak David, Kak Rudy, Kak Jiko, Kak Kasang, ada jam JMT 48, ada Kak Lokinya, Kak Gita, Kak Riku, ada ini Dede Ces ya, Kanceng, ada Kak Jaki Rama. Jaki Rama tapi ada Kak Tuyul, ada Kak Indra,
ada Kak Rian, ada Kak Destrian, ada Kak Koi, ada Kak Ayam Chicken, ada Kak Amele, ada Kak Nabil, Kak Rahmi, Kak Kai, Kak Iqbalas, Kak Gance, Kak Nilma, Mas Gondrong, Kak Maul, Kak Japra, Kak Rizku. Kasih guys. Ya terus tapi kalau misalnya kalian belum nonton The Boy yang pertama tapi kalian udah menonton The Boy yang kedua, bisa kok kalian tetap bisa ngikutin jalan ceritanya. Soalnya emang bukan yang bener-bener lanjutan gitu, jadi masih tetap bisa. Tapi kalau misalnya kalian lebih pengen ngerti lagi ya nonton yang pertamanya dulu boleh, atau kalian nonton yang keduanya terus baru nonton yang pertamanya boleh. Pasti lebih kayak oh jadi ini tuh asalnya dari sini kalau nonton yang keduanya dulu baru yang pertamanya dulu. Gitu guys. Terus kayak yang aku bilang tadi, warna temanya tuh kayak benar-benar mirip yang pertama sama yang kedua. Emang soalnya direkturnya sama penulisnya tuh sama. Terus tapi ya enak di mata aja guys, timnya gitu. Dan mungkin nanti kita lanjut lagi kalau misalnya aku udah selesai nonton Narnia, atau enggak nonton WandaVision. Karena aku lagi nonton dua itu, ganti-gantian nonton. Tapi aku pengen, sebenarnya aku udah selesai yang kedua juga, Narnianya yang Prince Caspian. Cuman aku pengen selesaiin tiga-tiganya biar bahasnya ada perbandingan 1, 2, 3 gitu. Terus aku juga sebenarnya bingung kalau misalnya akhir-akhir ini kan kita showroom. Terus tadi tuh aku udah nyediain minum guys, cuman belum aku minum. Takut haus kan ngomong mulu. Tadi aku mau ngomong apa ya? Oh ya, lagi puasa. Lagi puasa tuh kadang-kadang aku pengennya showroomnya siang-siang kan. Cuman bingung ngomongin apa. Biasanya kadang-kadang kalau sore-sore siang-siang aku makan, atau pagi-pagi. Tapi sekarang kan puasa tidak boleh. Bukannya takutnya ada dari kalian yang lagi puasa jadi keganggu kan, nggak baik gitu. Jadinya terus aku juga bingung kayak konten-konten lain salah, member lain kayak udah banyak yang konten makan-makan juga, ada yang udah konten nyanyi juga udah banyak, atau tentang lagu-lagu gitu juga udah lumayan banyak, atau yang sekedar ngobrol-ngobrol gitu. Aku juga kadang-kadang sekedar ngobrol-ngobrol sih, soalnya aku kayak pengen showroom tuh ya udah kayak pengen ngobrol sama kalian, pengen tahu kabar kalian gitu kan, karena di mana lagi kan kita bisa ngobrol. Mungkin kita bisa ngobrol waktu video call atau private talk. Oh iya guys, jadwal private talk sama video call aku udah keluar loh. Nah, selain itu ya udah cuma bisanya di showroom gitu kan. Ya jadi begitu. Jadi kalau misalnya aku cuma ngobrol-ngobrol tidak jelas, ya udah. Jadinya terus sekarang aku memutuskan mungkin aku harus membahas film, karena kayaknya jarang member yang ngebahas film gitu kan. Ya, jadi aku memutuskan
membahas film. Terus kayak nanti aku pengen bikin kayak satu live showroom gitu. Iya, dongeng juga bisa jadi, boleh. Dongeng berarti aku tuh bahas buku. Ya udah, kalau nggak bahas buku pokoknya bahas film. Itu juga buku kalau aku baca. Soalnya aku jarang baca, kecuali komik. Kecuali aku lagi ada tugas drama, ya aku bisa ceritain ke kalian. Aku pengen bikin satu sesi live showroom itu kayak ngelis film yang udah pernah aku tonton dari awal aku hidup sampai sekarang. Aku tuh penasaran, aku tuh udah nonton berapa banyak film gitu guys, cuman ya aku tuh lupa kan. Jadi aku tuh kayak kalau misalnya ada kalian gitu, kayak misalnya kalian nyebutin judul, nanti aku pikir aku udah pernah belum ya nonton film itu, nanti aku list gitu. Ya banyak banget, iya banyak banget. Ya makanya aku penasaran ada berapa. Cuman itu kan butuh waktu yang panjang gitu kan. Gitu deh. Nanti kita cari waktunya gitu. Terus kadang tuh aku nonton film kayak udah aku tonton nih, terus lupa. Gitu. So, nggak tahu ya, kayaknya short term memory aku tuh agak jelek gitu loh guys, jadi gampang lupa. Terus apalagi aku tuh kalau nonton dibarengin, kayak sekarang nih aku lagi nonton WandaVision, tapi aku juga lagi nonton Narnia. Iya, kayak tadi kalian bilang nanti kecampur loh. Jangan sedih, udah kecampur. Tanpa kalian ingetin, udah kecampur. Terus aku tuh kalau misalnya kalau nontonnya satu film doang atau satu series doang, kayak pas nonton kalau bosen gimana. Makanya ada dua film, jadi kalau misalnya pas scene film A lagi bosen, kita pindah ke film B. Nanti kalau udah mood lagi, kita pindah lagi ke film A gitu guys. Tapi tetep aku tonton sampai habis, ngerti kok jalan ceritanya. Cuman jadinya yang paling kecampur tuh nama tokohnya. Jadinya aku tuh kalau nama tokoh tuh nggak terlalu inget gitu loh guys, harus dikasih tunjuk yang mana, yang ini loh tokohnya, oh yang ini, baru nggak. Terus waktu aku nonton, bentar, oh ya, terus waktu aku nonton itu tuh, waktu aku nonton Pirates of the Caribbean, aku tuh barengnya sama ini Falcon and the Winter Soldier. Cuman waktu itu bukan bareng yang bener-bener bareng, aku barengnya gara-gara aku nonton Falcon and the Winter Soldier kan waktu itu masih ongoing, baru 2 episode, ya sehari kelar itu mah 2 episode. Akhirnya aku memutuskan nonton Pirates of the Caribbean kan. Akhirnya aku nunggu lagi sampai selesai. Sekarang udah episode 6. Aku udah ceritain kemarin di showroom yang kemarinnya lagi gitu. Terus
Kalau nonton drama juga waktu itu aku bareng sama drama lain. Yang kayak aku bilang, kayak waktu aku nonton Pirates of the Caribbean itu ada namanya Salazar kan. Di Harry Potter juga ada yang namanya Salazar. Jadi kayak aku kayak Salazar yang mana nih? Yang dunia mana? Ya udah paling itu guys. Terus semakin banyak aku nonton film, aku jadi nggak tahu, kayaknya nggak punya film kesukaan gitu. Ya, tapi kayaknya film yang aku tonton kayaknya udah banyak banget. Film Marvel sendiri aja aku udah nonton itu film Marvel dari yang awal banget sampai yang terbaru. Udah ada 30 filman kali ya. Ya nggak sih guys? Apa enggak? Apa 15-an? Atau dulu aku nonton Marvel, aku urutin, aku cari di Google gitu loh guys, urutan film Marvel dari awal sampai sekarang. Jadi aku nontonnya urut gitu, urutan film Marvel. Tuh dari Captain America The First Avenger sampai kalau nggak salah Spider-Man Far From Home. Oh 23 Guardian of Galaxy-nya sampai aku tonton juga. Yang pertama, yang kedua aku tonton juga. Kalau misalnya kalau nontonnya berdasarkan tang rilisnya duluan siapa, kalian pusing loh guys. Kalian mah kalau misalnya mau cepet ngerti, tontonlah berdasarkan yang sudah orang-orang sepil di internet. Soalnya dulu aku kan juga nontonnya gitu kan, berdasarkan yang tayangnya yang mana. Terus aku nontonnya kayak di bioskop, kayak belang belentong gitu jadinya ceritanya. Terus akhirnya kayak nggak bisa nih, aku harus bener-bener nonton yang dari urutin yang dari awal. Ya udah, aku cari di Google ada gitu. Sekarang udah jam segini nih guys ya, kalian sudah harus tidur dan istirahat, dan aku pun besok ada kelas juga. Oh ya guys, aku cuma mau bilang kalau misalnya kalian takut, kalau misalnya kalian takut, mulai dari sekarang setelah lagu JKT48 yang Tenchi no Shippo ya di setiap kegiatan kalian. Oke. Kan soalnya nadanya ceria banget tuh.
ya kan. Oke. Dadah. Ya udah, bye-bye semua. Makasih yang udah sempetin waktunya. Nanti kalau misalnya showroom lagi, aku kabarin di Twitter kalau misalnya aku mau. Enggak guys, aku tuh tergantung cuaca. Pokoknya kalau misalnya nggak hujan ya aku kabarin. Kalau nggak hujan ya nggak aku kabarin. Kalau hujan ya aku kabarin. Kalau nggak hujan ya aku nggak kabarin. Nah, pokoknya gitu. Oke. Kalau aku kabarin paling ya kayak tadi. Oke. Kayak aku kasih tahu ke kalian, hari ini kita akan membahas film ini. Kalau mau nonton, kalau enggak ya enggak. Kalau takut ya nggak usah nonton. Kalau udah kemalaman mau tidur ya silakan tidur. Oke. Oke. Guys, semakin kalian menyuruh aku untuk ngabarin, aku semakin random. Oke. Semakin kalian menyuruh aku kabarin, aku semakin nggak ngabarin. Enggak. Emang tergantung cuaca aja sih sebenarnya. Kalau ya kayak yang aku bilang tadi, kalau hujan ya aku kabarin, kalau nggak hujan ya aku kabarin. Kalau nggak hujan aku nggak kabarin. Kalau hujan ya nggak aku kabarin. Pokoknya gitu. Ya. Oke. Kalau lagi musim panas gimana? Itu tergantung. Kalau lagi yang 40 derajat ya aku kabarin. 40 derajat panas banget ya. Kalau lagi 35 yang gak aku kabarin. Pokoknya itu tergantung cuaca. Oke. Nah, kasih semuanya. Makasih juga buat gift-giftnya. Oke, sampai ketemu lagi di showroom berikutnya. Pokoknya kayaknya kita akhir-akhir ini karena masih sibuk sih sebenarnya. Cuman aku menyempatkan waktu untuk menonton film dan showroom. Menonton film untuk showroom ya, untuk kalian. Enggak sih sebenarnya. Kan aku yang mau cerita ya. Ya udah, pokoknya kayak gitu. Gak tahu deh. Ya udah. Makasih semua. Sampai ketemu lagi. Dadah. Oh ya, jangan lupa video call dan private talk sama aku. Oke. Kalian udah tahu belum tanggal dan harinya? Kayak pokoknya lihat aja di Twitter JKT48 official. Oke. Atau di Twitter aku, waktu itu udah aku retweet ya, guys. Kalau kalian misalnya tanya kenapa aku retweet terus nih, aku spill nih. Soalnya karena
di situ ada tombol retweet. Jadi selama ada tombol retweet, aku akan retweet. Oke. Ya. Selama ada retweet, kenapa harus tweet? Dan pokoknya gitu, oke? Oke. Nah. Makasih semua. Makasih juga giftnya. Sampai ketemu lagi secepatnya. Dadah. Oh, yang nggak ada SS Time karena nggak ada. Dadah. Makasih.